Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Syafma Junaidi. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan politik dan apa kaitannya dengan masa tenang kampanye di pemilu tahun 2024. Jadi kita akan bahas bagaimana pendidikan politik ini tidak hanya berlaku untuk kader partai saja, tapi pendidikan politik ini yang paling utama adalah berlaku untuk seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi terkait dengan pendidikan politik, sebenarnya pendidikan politik ini kalau kita lihat di kurikulum sekolah, pendidikan politik merupakan salah satu bagian dari pelajaran pendidikan PKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan politik ini adalah proses dialogik yang berjalan antara penerima dan pemberi pesan. Ini baik lagi dalam seperti kita memahami konteks komunikasi, salah satu konteks komunikasi yang sudah pernah saya bahas adalah terkait dengan agenda setting terkait kegiatan kampanye akbar Pilpres yang berlangsung pada 10 Februari 2024. Tentu pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan pendidikan politik. Tentu pada aspek pendidikan politik tidak hanya berorientasi pada pragmatisme saja, tetapi utamanya pendidikan politik ini adalah terkait dengan aktualisasi diri dan juga meneguhkan kembali eksistensi kedudukan setiap warga negara. Tentu sebagai seorang warga negara, maka pendidikan politik ini merupakan sebuah keniscayaan. Karena ketika kita bergabung menjadi satu bagian dari sebuah warga negara, tentu kita tidak akan bisa lepas dengan namanya hak dan juga kewajiban politik. Untuk pendidikan politik terkait dengan warga negara ini, khususnya adalah bagaimana seorang warga negara, yaitu adalah istilah sederhananya tidak golput, menggunakan hak pilihnya. Tentu sebagai warga negara tidak hanya memiliki hak pilih, namun apabila warga negara tersebut mencalonkan diri, maka dia juga memiliki hak untuk dipilih sebagai seorang legislator maupun calon presiden dan wakil presiden. Untuk terkait dengan hal ini, maka kontribusi dari partisipasi sebagai warga negara tentu tidak hanya terkait dengan kewajibannya saja, namun ada hak-hak sebagai warga negara yang memang ini harus kita gunakan juga sebagai bagian dari kontribusi dan juga partisipasi aktif untuk mewujudkan tujuan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka di sini ada beberapa larangan yang tentu harus diikuti oleh setiap warga negara, baik itu sebagai peserta politik yang akan maju dalam pemilu, warga negara yang memiliki hak pilih, maupun juga lembaga survei yang terkait dengan proses untuk pengukuran dan juga monitoring elektabilitas masing-masing partai maupun calon. Nah, pertama, ini tadi yang sudah saya bahas sebelumnya terkait dengan larangan terkait untuk peserta politik dan juga warga negara, dan tentu yang tidak kalah penting di sini adalah larangan untuk lembaga survei. Apa larangan untuk lembaga survei? Yaitu lembaga survei dilarang untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu. Tentu pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 ini memiliki aturan-aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, tentu terkait dengan aturan lembaga survei ini nantinya adalah ini sebagai masa untuk warga negara tentu sangat besar berdialektika, merefleksikan diri untuk menentukan pilihannya masing-masing. Tentu yang di sini menjadi konsentrasi utama adalah bagaimana kita sama-sama untuk melihat rekam jejak maupun juga elektabilitas dari calon yang akan hendak dipilih oleh setiap warga negara. Bagaimana kaitannya antara pendidikan politik dan juga masa tenang kampanye pemilu tahun 2024? Tentu di sini saya sangat merekomendasikan teman-teman semua yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya tanggal 14 Februari 2024 dan juga tentu yang paling penting adalah memilih calon pemimpin dan juga calon legislator terbaik menurut teman-teman semua. Tentu nantinya di tanggal 14 Februari 2024 pemilu dapat berjalan kondusif dan semuanya mendapatkan hasil yang terbaik bagi masing-masing calon dan juga warga negara menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.